Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Baik, saudara-saudaraku, kaum muslimin dan kaum muslimat rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah. Pada sore hari ini Allah kembali mempertemukan kita dan kita akan mengkaji sebuah masalah yang sangat penting, yaitu berketerkaitan dengan nikmat yang paling besar, yaitu keluarga. Sebelum kita berbicara tentang bagaimana posisi seorang ibu di dalam mendidik anak-anaknya, Rasulullah SAW menyebutkan dalam sebuah hadisnya, sesungguhnya Allah memiliki dari 100 rahmat, dan satu rahmat itu diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan dibagi rata untuk semua manusia. Dengan satu rahmat yang dibagi sama rata tersebut, seorang ayah mencintai anaknya, seorang ibu mencintai putra-putrinya, suami rindu dengan istrinya. Begitu juga teman yang satu mencintai teman yang lainnya. Bahkan kata Nabi SAW, binatang buas sekalipun, binatang buas, dia mengangkat taringnya dari anaknya. Taring diangkat. Itu satu rahmat yang Allah bagikan. Dan tersisa 99 rahmatnya lagi akan dibagikan oleh Allah Subhanahu wa taala kelak di yaumul qiyamah. Para hadirin dan terkhusus ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah, kita bisa membayangkan satu rahmat saja kita sudah cukup bahagia tinggal di dunia ini. Satu rahmat saja kita tidak mau lepas dari dunia ini. Satu rahmat saja kita tidak ingin berpisah dengan keluarga kita. Bahkan tidak ada sesuatu yang paling menyedihkan, sesuatu yang paling membuat kita itu gundah ketika orang-orang yang kita cintai meninggal. Mungkin teman-teman yang hadir semua di sini pernah mengalami ini semuanya. Dan mungkin bisa saya pastikan yang dia telah kehilangan ibunya, dia kehilangan ayahnya, atau ditinggal pergi oleh anaknya. Itu merupakan hari yang sangat menyedihkan. Itu hari yang sangat membuat kita itu pilu. Ya, tidak sesedih ketika hilang harta kita, tidak sesedih bangkrutnya bisnis kita, tidak sesedih misalnya hilangnya apalagi sendalnya kita. Ya, walaupun ada kesedihan hilang barang-barang yang kita cintai, tetapi hilangnya keluarga, para hadirin dan hadirat rahimani rahimakumullah, adalah sesuatu yang menyakitkan. Terkadang kita melihat televisi, korban bencana. Beberapa waktu lalu jatuh pesawat di negeri kita ini. Ayah, ada yang sedang menunggu anaknya datang pulang. Bahkan ada istri yang sedang menunggu suaminya. Dan ada keluarga yang sedang menunggu keluarga besarnya pulang dari sebuah tempat. Qadarullah masyafa'al, pesawat baru terbang 10 menit, jatuh. Dan kemudian diumumkan, semua penumpang yang ada dalam pesawat tersebut meninggal. Kita lihat bagaimana seorang ibu disorot, dia menceritakan kesedihan ditinggal oleh anaknya. Kita lihat seorang ayah diwawancara, dia menceritakan tentang kesedihan dirinya ketika ditinggal oleh anaknya. Walaupun kita nggak kenal sama mereka, kita nggak tahu siapa mereka, tapi kita merasakan sedih karena kita punya keluarga. Kita punya ayah, kita punya ibu, kita punya istri, kita punya anak-anak. Yang mana kita merasa sangat sedih ketika ditinggal oleh orang-orang yang kita cintai. Itu perlu kita sadari para hadirin dan hadirat rahimani rahimakumullah, adalah satu rahmat yang dibagikan oleh Allah. Dan kita bisa bayangkan 99 rahmatnya lagi akan diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala, atau akan dibagi oleh Allah ke dalam di surga nanti.
Bisa kita bayangkan bagaimana indahnya surga? Ibu-ibu bisa bayangkan bagaimana indahnya surga? Bisa dibayangkan ya? Kalau seandainya di dalam surga itu kita tidak ada istana. Dalam surga itu kita tinggal rumah yang kita tinggal di dunia ini. Dalam surga itu kita beraktivitas dengan aktivitas kita di dunia ini, tetapi kita dikumpulkan bersama orang-orang yang kita cintai dan kita tidak akan pernah berpisah dengan mereka. Tidak ada kekhawatiran istri kita akan meninggal. Tidak ada kekhawatiran suami akan meninggal. Tidak ada kekhawatiran anak akan meninggal. Kita akan hidup selama-lamanya di rumah yang kita tinggal di dunia ini. Kita bisa bayangkan bagaimana indahnya surganya Allah Subhanahu wa taala. Tetapi dalam surga Allah akan memberikan istana. Dalam surga Allah akan memberikan beraneka ragam kenikmatan. Oleh karena itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan dalam hadisnya, al-mau'iduna fil akhirah wa laysa fid dunya. Perjanjian pertemuan kita adalah di akhirat nanti, bukan di dunia ini. Secinta apapun kita dengan orang yang kita cintai, kita akan berpisah dengannya. Ya, Anda hari ini ibu-ibu punya suami yang sangat baik kepada Anda. Sebagai suami ideal. Kalau kita membaca sejarah kehidupan para salaf, bagaimana mereka mencintai istrinya, maka kita dapatkan suami mungkin ibu-ibu mirip atau hampir sama dengan kehidupan para ulama salaf. Harus diingat, besok ataukah lusa ataukah minggu depan ataukah bulan depan dia akan pergi dari kita. Apakah kita akan lebih dahulu meninggal ataukah dia yang akan meninggal dahulu? Begitu juga kita punya anak yang sangat baik sama orang tuanya, anak yang sangat perhatian dengan ayahnya, anak yang sangat perhatian dengan ibunya. Bahkan dia mencurahkan segala hal yang dia miliki, waktunya, hartanya, untuk dia mengurusi ibu dan ayahnya. Kita harus sadar dan kita harus ingat, ibu-ibu dan bapak-bapak, anak itu suatu saat akan hilang dari kita. Suatu saat anak itu akan meninggal, atau kita yang akan meninggalkan dia. Itulah kehidupan dunia. Kehidupan dunia adalah kehidupan yang tidak abadi. Ya, kesenangan adalah kesenangan yang sementara. Ya, makanya Allah Subhanahu wa taala ingatkan kita dalam Al-Qur'an, ku anfusakum wa ahlikum nara. Jagalah diri kalian dan keluarga kalian dari api nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai di dunia kita telah terpisah dengan orang-orang yang kita cintai. Tidak ada kesedihan yang paling sedih seperti yang saya sebutkan tadi. Maka kita usahakan jangan sampai di akhirat kita juga berpisah dengan orang-orang yang kita cintai. Ada yang satu dalam surga, ada satu di neraka. Ya, ada sebagian dalam neraka, ada sebagian dalam surga, atau bahkan semua kita dikumpulkan dalam nerakanya Allah, iya dan billah. Nah, inilah menjadi tugas ayah, tugas ibu untuk mengantarkan keluarganya, rumah tangganya ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Tugas ibu bukan hanya, tugas ayah bukan hanya menyekolahkan anaknya di strata yang paling tertinggi, kemudian dia mendapatkan pekerjaan yang layak. Seorang ibu bukan hanya atau ayah memberikan pakaian yang indah, mobil yang nyaman kepada anak-anaknya, tetapi yang paling terpenting, ibu dan ayah mereka fokus untuk mendidik anaknya menjadi anak-anak yang soleh, anak-anak yang akan membantu orang tuanya untuk taat dan patuh kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga bisa dikumpulkan bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam surga. Para hadirin dan hadirat rahimani rahimakumullah. Ketika kita mengharapkan anak kita menjadi seorang dokter, menjadi seorang insinyur, menjadi seorang arsitek, maka kita membutuhkan usaha yang besar untuk meraih itu semuanya. Kita butuh waktu, kita butuh pengorbanan, kita butuh tenaga, memikirkan bagaimana anak kita yang bisa menjadi dokter. Ya, dan itu adalah perkara yang urusannya dunia. Yang itu bisa kita dapatkan dan bisa kita tidak dapatkan. Bisa saja kita menghabiskan tenaga, waktu, biaya yang sangat banyak untuk menyekolahkan anak kita menjadi dokter spesialis. Hari di mana dia diangkat sebagai dokter spesialis, atau hari di mana dia membuka praktek, di situ Allah mencabut nyawanya. Kita sadar, apapun usaha kita untuk menjadikan atau untuk mendapatkan sesuatu keindahan di dunia ini,
Kita semua sadar bisa kita dapatkan dan bisa kita tidak dapatkan. Itu kita sadari semuanya. Tetapi terkadang yang kita kurang sadar, para hadirin dan hadirat, ketika itu urusan akhirat. Kita kurang peduli dengan pendidikan akhirat anak kita. Kita kurang peduli dengan hal-hal yang akan mengantarkan dia dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Sehingga mudah-mudahan dengan kajian kita di sore hari ini memberikan motivasi untuk kita semuanya bagaimana seorang ayah dan seorang ibu lebih concern di dalam menjaga dan mendidik anak-anak mereka sebagai bekal untuk kehidupan dunia dan akhirat mereka. Kalau kita fokusnya kepada urusan dunia, kita nggak tercela. Bukan sesuatu yang tercela ketika seorang ayah bercita-cita anaknya menjadi dokter. Tetapi kita harus menyadari, cita-cita kita menjadikan anak kita sebagai dokter. Kalau dia menjadi dokter, kenikmatan itu hanya kita dapatkan sebatas kehidupan kita dunia ini. Ya, anak saya sudah jadi dokter spesialis. Yang satu ada di Denpasar, satu ada di Jakarta, satu di Bandung. Ya, alhamdulillah kami punya rumah sakit keluarga yang sedang kami bangun di Denpasar ini, yang nanti anak saya akan berkumpul semuanya di sini. Masya Allah. Ini hal yang baik, hal yang positif. Bapak dan ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah. Tetapi terkadang kenikmatan itu hanya kita dapatkan di dunia ini saja. Tetapi ketika kita mendidik anak kita di atas taat kepada Allah, kita hadir di tengah mereka untuk menjadi mereka orang-orang yang selalu memikirkan kehidupan akhirat. Kenikmatan itu tidak hanya kita dapatkan di dunia ini, tapi kenikmatan itu akan kita dapatkan di akhirat kelak. Kenikmatan itu akan mengalir terus dalam kubur kita. Karena semua pahala-pahala kebaikan yang dilakukan oleh anak-anak kita itu akan mengalir semua dalam kubur kita. Kita ibaratnya sedang membangun sebuah perusahaan, ya, dengan cabang-cabangnya, yang kemudian perusahaan itu akan kita nikmati setelah kita meninggal. Tapi kalau seandainya kita hanya mengurusi anak kita dalam urusan dunianya dan kita tidak memikirkan urusan akhiratnya, para hadirin dan hadirat, di masa tua kita, di masa kita pensiun, di masa kita sudah tidak bisa lagi beraktivitas, di masa yang mana kita lebih sensitif, sudah kembali dengan masa-masa anak kecil, kita sudah nggak butuh lagi anak kita memberikan hadiah mobil untuk kita. Kita sudah tidak berharap lagi anak kita memberikan rumah untuk kita. Kita sudah tidak harapkan anak lagi memberikan uang kepada kita setiap bulan. Tapi yang kita rindukan dia menghubungi kita. Yang kita rindukan dia pulang ke rumah kita. Yang kita rindukan dia bawa anak-anaknya menginap di rumah kita, makan apa adanya di rumah kita. Itu yang kita harapkan. Ya, dia mau beli kita tas, kita sudah mau kemana? Dia beli tas kita brand, barang-barang mahal. Dia sepatu sepatu yang mahal, baju yang mahal. Buat apa? Kegiatan kita cuma dari tempat tidur ke toilet ke dapur. Ya, lewat perkarangan rumah sudah ngos-ngosan. Apa fungsinya mobil lagi? Kita udah nggak butuh apa lagi di situ. Yang kita butuhkan adalah perhatian anak kita. Dan perhatian anak kita itu akan kita dapatkan insya Allah ketika kita didik mereka untuk mengenal Allah. Ketika kita didik mereka untuk mengenal agama ini. Ketika kita didik mereka untuk mengenal batasan-batasan Allah. Tapi kalau seandainya mereka nggak mengerti batasan Allah, ya jangankan dia untuk mencintai kita, jangankan dia untuk patuh dengan kita, Allah yang menciptakan dirinya saja dia tidak peduli. Ya, walaupun kita kan bangga ketika anak kita hari ini menjadi dokter. Tapi akan tiba suatu saat. Begitu juga ketika kita sudah meninggal. Masih banyak sisa-sisa dosa yang kita belum minta ampun kepada Allah. Masih banyak maksiat yang kita masih lengket di amalan-amalan kita. Sementara kita nggak pernah dikirimi doa oleh anak kita. Sementara kita nggak pernah mengharapkan kebaikan dari anak kita setelah kita mati. Kita masih hidup saja dia lupa dengan kita. Kita masih di dunia ini dia nggak peduli sama kita. Bagaimana lagi kalau kita sudah meninggal? Tapi anak yang soleh, anak yang dididik oleh orang tuanya untuk taat sama Allah dan Rasulnya, pasti dia akan selalu memikirkan orang tuanya. Dia memikirkan bagaimana orang tua saya bisa selamat, bagaimana orang tua saya lapang kuburnya, bagaimana orang tua saya mendapatkan kenikmatan dalam surga. Disitulah dia akan mencerahkan segala kemampuan dia, hal-hal yang bisa menggiring, mengantarkan kebaikan kepada orang tuanya. Oleh karena itu teman-teman semuanya, dan terkhusus ibu-ibu semua yang hadir di sini, perlu kita ketahui Islam
itu sangat konsen dalam pengaturan dan mendidik anak-anak. Di antara bentuk syariat Allah Subhanahu wa taala, Islam sangat konsen dengan hal yang seperti ini. Dalam Islam ya itu dihasung laki-laki menikah dengan wanita yang solehah, wanita yang baik agamanya, wanita yang baik akhlaknya. Rasulullah SAW menyebutkan dalam hadisnya, dinikahi perempuan dikarenakan 4 perkara. Dikarenakan hartanya, dikarenakan kecantikannya, dikarenakan nasabnya. Fadfar bidzatid din tarabat yadak. Nikahilah oleh engkau orang yang paling baik agamanya, karena ini akan memberikan keuntungan yang banyak kepadamu. Dan keuntungan yang didapatkan dari wanita yang salehah itu bukan hanya kembali kepada suaminya, tetapi wanita yang salehah itu akan menjadi bekal untuk mendidik anak-anaknya kelak. Lah kalau seandainya istrinya kerjanya cuma memikir bagaimana mukanya glowing, memikirkan bagaimana kulitnya halus, memikirkan bagaimana penampilannya, bagaimana tasnya, bagaimana sepatunya. Sempat dia mikir anaknya, ajarin anaknya baca Quran gitu, sempat. Dia saja nggak sempat baca Quran. Dia saja nggak sempat sholat 5 waktu. Gimana mau dia didik anaknya sholat 5 waktu? Iya. Jadi ini para hadirin dan hadirat, saya ingatkan kembali, ya, seorang wanita itu memiliki efek yang sangat besar keberhasilan anak-anak yang kita miliki kelak. Maka sebelum itu terjadi, pilihlah wanita yang baik, karena mereka adalah awal daripada madrasah seorang anak. Yang kedua, di antara hal yang menunjukkan bahwasanya Islam itu sangat peduli dan konsen dengan urusan anak, ketika melakukan hubungan suami istri, apa doa yang dibaca? Apa doa yang dibaca ketika melakukan hubungan suami istri? Nggak ingat doanya? Atau nggak ada yang pernah baca doa? Ingat dulu awal-awal kajian, awal-awal nikah, syarat di KUA. Baca doa sebelum hubungan istri. Sekarang udah lupa, nggak pernah murojaah, nggak pernah murojaah atau nggak pernah melakukan. Apa doanya? Taib, ya Allah, jauhilah kami dari syaitan dan jauhilah ya apa yang kau berikan rezeki kepada kami dari syaitan. Anaknya belum ada, ya baru mulai proses, mulai proses. Entah jadi, entah nggak jadi, wallahu alam bisawab. Yang penting baca doa dulu. Ya Allah, berikanlah, jauhkanlah kami, apa yang kau jauhkanlah syaitan dari apa yang kau berikan rezeki kepada kami. Anaknya belum ada sudah dimintai doa sama Allah. Subhanallah. Ini persiapan punya anak itu matang. Ya, persiapannya super matang. Didoakan. Makanya ternukilkan dari Umar bin Khattab. Umar bin Khattab tidaklah beliau melakukan hubungan badan kecuali memang beliau niatkan dengan hubungan badan itu punya keturunan. Itu ternukilkan dari Umar bin Khattab. Jadi setiap beliau melakukan hubungan badan, niatnya harus punya anak. Baik. Yang kedua, yang ketiga. Di antara dalil yang menunjukkan Islam itu sangat peduli dan konsen dengan pendidikan anak-anak. Ketika anak itu lahir, apa yang pertama diperdengarkan ketika anak lahir? Apa yang diperdengarkan ketika anak lahir? Siapa yang tahu? Ketika anak kita baru lahir, apa yang diperdengarkan? Apa? Adzan. Naam. Taib. Masalah ini para hadirin dan hadirat adalah masalah yang diperselisihkan oleh para ulama. Ya, dan ini merupakan khilaf yang mu'tabar. Bahkan sebagian para ulama mu'asirin mereka mengatakan sunnahnya mengumandangkan adzan ketika bayi itu baru lahir. Jadi sedikit faedah di sini. Kalau kita merujuk penyebab terjadinya perselisihan di kalangan para ulama, terkhusus dalam permasalahan fikih, itu diantaranya adalah kembali kepada nas. Apakah nas itu adalah nas yang sahih ataukah nas itu tidak sahih?
Iya. Dan inilah yang menjadi sebab ketika ada sebagian para ulama yang mereka memandang sebuah dalil itu sahih, kemudian mereka membangun hukum di atas dalil tersebut. Dan ketika sebagian para ulama yang lain mereka memandang hadisnya itu tidak sahih, maka mereka tidak membangun hukum di atas hadis tersebut. Dan ini hal yang biasa terjadi di kalangan para ulama. Dijelaskan perselisihan dalam masalah kesahihan hadis itu sama saja seperti perselisihan dalam masalah fikih, nggak ada bedanya. Ya, jadi jangan sampai seperti yang saya jelaskan tadi pagi, jangan sampai ketika ada seorang guru mengatakan sunnahnya, ya mengumandangkan adzan kepada bayi yang baru lahir, dicurigai, wah ini gurunya sudah mulai menyimpang ini. Ini keliru, salah dalam kita memahami ya hal-hal yang baru dalam hidup kita. Jelas ini hal yang biasa terjadi. Iya, dan juga para ulama berlapang dada dalam masalah inilah. Kalau ulama berlapang dada, kenapa kita harus bersikeras? Tetapi seseorang ingin menghujahi, saya mengatakan bahwasanya mengumandangkan adzan itu tidak disunahkan. Silakan Anda menyampaikan argumentasi Anda, silakan. Tetapi ketika seseorang tetap dengan argumentasinya dengan dalil yang diyakini, tidak mesti harus kita bermusuhan. Tidak mesti kita harus berpecah belah. Tidak harus kita saling mencela. Kita cuma sekedar memaparkan dalilnya demikian. Ya, yang satunya lagi juga memaparkan dalilnya demikian. Silahkan kita paparkan. Adapun persaudaraan itu tetap harus dijaga. Ketika perselisihannya itu adalah bab-bab yang seperti ini. Beda halnya hal-hal yang memang telah disepakati oleh para ulama tentang masalah akidah, tentang masalah usul iman, tentang masalah asma dan sifatnya Allah, yang itu sesuatu yang memang sudah disepakati oleh seluruh para ulama. Jelas di sini? Tapi hal-hal yang seperti saya sebutkan ini, masalah adzan dan lain sebagainya, ini adalah masalah yang ma'ruf. Terjadi perselisihan pendapat di kalangan para ulama kita. Jelas? Taib. Nah, yang mensahihkan hadis mengumandangkan adzan merupakan sunnah. Ya, ini memberikan pelajaran kepada kita, anak itu yang pertama kali didengarkan itu suara adzan. Dalam keadaan dia masih kecil, dia masih bayi, dia belum tahu apa-apa, belum mengerti apa-apa, sudah suara adzan didengarkan. Nah, seharusnya kalau dia sudah ngerti, sudah faham, umurnya sudah 7 tahun, sudah mulai mumayyiz, maka justru ya telinganya itu harus lebih dijaga. Jangan pas bayi didengarkan suara adzan, pas umur 7 tahun didengarkan lagu opa-opa. Ya, tontonannya adalah drama drakor. Ini namanya kan nggak nyambung. Ya, logikanya ketika dalam keadaan dia masih kecil dikumandangkan adzan, belum mengerti apa-apa, seharusnya ketika dia sudah tumbuh dewasa atau mulai balik, telinganya harus lebih dijaga. Jangan mendengar kecuali sesuatu yang baik-baik. Kan begitu? Nah, yang selanjutnya, pada hari ke-7 anak itu diakikahkan. Ya, laki-laki diakikahkan 2 ekor kambing, yang perempuan diakikahkan 1 ekor kambing. Di sini mengajarkan untuk kita banyak bersedekah. Kan di antara bentuk kesuksesan, iya, mendidik anak itu dengan banyak kita bersedekah dan kita membersihkan harta-harta kita apa yang itu tidak baik untuk anak-anak kita. Sebagaimana nanti akan kita jelaskan. Nah, dalam hukum fikih hakikah itu sendiri, hukum fikih hakikah itu afdolnya pada hari ke-7. Afdolnya pada hari ke-7. Jadi kalau misalnya anaknya lahir di hari Rabu, ya hari Rabu siang, makanya dikikohnya hari apa? 1 hari sebelumnya, hari apa? Hari Selasa. Tapi kalau anaknya lahir di malam Rabu setelah selesai maghrib lahir anaknya, berarti sudah hitung hari apa? Hari Kamis kan? Maka diakikahnya hari apa? Hari Rabu. Jadi hitungnya kurang 1 hari. Ini kaidah. Jangan nanti setiap anaknya lahir, ustadznya selalu direpotkan. Ustadz, anak saya lahir, ini kapan ya hakikahnya? Tiap tahun tanya, padahal sudah dikasih kaidah. Jadi kaidahnya kalau lahirnya hari Rabu siang, belum sampai maghrib, maka hakikahnya hari apa? Hari Selasa. Nah, kalau dia lahirnya setelah maghrib di hari Rabu, hitungan hari dalam Islam itu pergantian hari di hari apa? Setelah menjelang maghrib. Berarti kalau sudah menjelang maghrib, dalam hitungan Islam sudah hari apa? Sudah hari Kamis, berarti anaknya hari apa dikikah? Hari Rabu. Itu kaidahnya. Baik.
Dan boleh dia mengakikahkan anaknya sebelum hari ke-7 dan boleh setelah hari ke-7. Tapi yang afdol untuk dia mengakikahkan pada hari ke-7. Itu lebih afdolnya. Tapi tidak ada masalah untuk diakikahkan sebelum hari ke-7. Nah kemudian, ya bentuk dari penjagaan Islam, kepedulian terhadap mendidik anak-anak. Ya ketika anak itu berumur 7 tahun, orang tua itu mengajak anaknya untuk sholat. Ketika umurnya sudah 10 tahun, anaknya tidak sholat, maka orang tua harus memukul anaknya. Memukul dalam bentuk didikan, bukan bentuk menyiksa. Nah dari poin-poin yang saya sebutkan, dari pertama sampai yang terakhir ini para hadirin dan hadirat, siapa yang bertanggung jawab kepada anak-anak itu? Siapa yang bertanggung jawab? Siapa yang bertanggung jawab? Pembantunya, supirnya, tetangganya, neneknya, kakeknya, atau siapa? Ibu dan ayahnya. Ibu dan ayahlah yang berada kewajiban di tangan mereka. Kita mulai dulu dari bapak-bapak. Saya pikir tadi semua yang hadir ibu-ibu, nggak ada bapak-bapak, cuman ada bapak-bapak beberapa orang. Kita bahas dulu bapak-bapak. Saya ingin tanya sama ibu-ibu. Ibu-ibu, mana yang lebih banyak Allah sebutkan di dalam Al-Quran? Diskusi anak dengan ibu atau diskusi anak dengan ayah? Anak dengan ayah. Apa kira-kira faidahnya? Apa? Apa kata ibu-ibu? Apa faedah kira-kira anak itu lebih banyak diskusi dengan ayah dalam Al-Quran dibandingkan diskusi dengan ibu? Apa kira-kira faedah yang bisa kita petik? Apa isyarat yang diberikan di sini? Nggak tahu ya? Atau ada yang menjawab? Ada Fajar? Nggak ngomong? Nggak tahu ibu-ibu? Apa katanya Fajar? Taib. Nah di sini, taib. Mungkin saya paham maksudnya. Di sini ada isyarat, kalaupun memang ibu tugasnya di rumah lebih banyak menjaga anak-anak waktunya, tetapi bukan berarti bapak nggak ada tanggung jawab untuk menjaga anaknya. Bapak bukan tidak ada tanggung jawab untuk mendidik anaknya. Ya, bapak bukan hanya bawa pulang uang ke rumah, beli baju, sekolahkan anak, ya udah terus selesai. Enggak. Tapi di sini ada isyarat di dalam Al-Quran. Allah lebih banyak menyebutkan diskusi ayah dengan anak-anak. Ada pesan agar ayah itu jangan hanya memberikan kebutuhan kepada anaknya, tapi juga dia harus memberikan waktu. Coba kita lihat apa diskusi antara ayah dengan anak yang Allah ceritakan dalam Al-Quran. Diskusi Nabi Yakub dengan Nabi Yusuf. Diskusinya masalah apa? Nabi Yusuf lihat mimpi, cerita sama ayahnya. Baik. Kisah diskusi Nabi Ibrahim dengan anaknya. Apa lagi ceritanya? Atau apa yang dilihat oleh Nabi Yusuf? Nabi Yusuf melihat beliau bermimpi, atau maksudnya Nabi Ibrahim beliau bermimpi menyembelih anaknya. Cerita sama anaknya. Subhanallah ya. Jadi ceritanya itu bukan cerita hal-hal yang apa ya? Hal-hal yang umum. Nabi Ibrahim dan Nabi Yusuf mereka berdiskusi dengan ayah dan anaknya hal-hal yang sifatnya pribadi. Iya, dan tidak mungkin ada hal yang sangat pribadi diceritakan antara ayah dengan anak kecuali memang sangat dekat antara ayah dengan anak tersebut. Tapi antum misalnya sudah punya anak 17 tahun. Ya, nah biasanya anak antum yang 17 tahun curhat sama antum ngomongnya apa? Ayah, uang udah habis. Ayah, ini ada SPP. Ayah, ini beli buku. Kan begitu kan? Pernah nggak dia cerita, ayah, saya tuh punya teman. Teman saya itu kan kadang-kadang dia suka sakit, sakitnya suka pingsan sendiri. Terus ya kadang-kadang abang bantuin dia, ya kadang-kadang jajan abang kasih untuk dia. Ya bisa nggak ya ayah bantu dia supaya dia bisa lebih sehat? Pernah nggak dicurhatin anak-anak seperti ini? Nggak pernah ya? Pernah nggak ibu-ibu? Anak-anak curhat sama ayahnya demikian? Atau jangan-jangan ketika anaknya punya hal-hal atau ketika anaknya berbuat sesuatu yang nggak baik, itu biasanya ayah ngomong langsung ke anak
Atau ayah pesannya sama ibu? Pengalaman ibu-ibu gimana? Paham nggak ibu-ibu masalah soalnya? Paham nggak soalnya? Saya ulangi kembali. Ini anaknya sudah umur 16 tahun. Iya, umurnya sudah 16 tahun anaknya. Atau 15 tahun. Ya. Nah, kemudian si bapak melihat sesuatu yang dia tidak sukai dari anaknya. Nah, biasanya si bapak langsung mengingatkan anaknya untuk tidak berbuat hal yang tidak baik, atau dia sampaikan melalui ibu. Biasanya gimana? Langsung disampaikan ke anaknya oleh bapak atau dilewat ibu dulu sampaikan? Hah? Lewat siapa? Hah? Paham nggak soal yang saya maksud? Atau saya tanya sama bapak-bapak sekarang di sini. Biasanya lewat ibu atau langsung? Lewat ibu biasanya, dikata bapak-bapak. Siapa namanya? Pak Joko. Pak Joko bilang biasanya sampaikan lewat ibu. Iya. Lewat ibu. Ya bapak-bapak yang lain? Atau anak yang masih kecil-kecil? Anaknya nakal nih. Iya. Kemudian bapaknya ingin nasihatin anaknya. Nah, anaknya dinasihatin langsung atau lewat si ibu? Hah? Kadang langsung, kadang sama ibu. Seringnya? Sering sama ibu. Tapi soal yang kedua yang ingin saya tanya, kenapa kira-kira? Kenapa harus lewat istri? Kenapa kira-kira harus lewat istri? Hah? Kalau kita terlalu keras nanti kasih taunya. Oh, masya. Kalau kita kasih tahu bisa digebukin. Mungkin kalau sama istri bisa dinasihatin. Tapi masya Allah. Tapi para hadirin dan hadirat rahimani rahimakumullah. Coba kita memikirkan sejenak ya. Kita memikirkan sejenak. Ketika ada teman kita berbuat hal yang tidak baik, berani nggak kita ngomong sama dia? Berani nggak kita tegur? Berani ya? Berani. Nah, kenapa ketika dengan anak kandung kita sendiri, darah daging kita sendiri, kita harus melalui istri ngomongnya? Kepikiran nggak kita kira-kira? Kenapa ini sebenarnya terjadi? Kenapa? Apa yang terjadi di balik ini semuanya? Mohon maaf, mohon maaf. Karena anak itu ketika umurnya 2 tahun, 3 tahun itu selalu di atas pangkuannya kita. Selalu di atas pangkuan kita. Ketika anak kita umurnya sudah mulai masuk SMP, itu anaknya dimasukkan ke pesantren. Atau jangan-jangan kelas 5 SD sudah masuk pesantren. Pesantrennya di Jawa lagi sana. Kenapa nggak mau? Wah, biar nggak saya urus, biar terurus di pesantren sana. Anaknya masih kelas 5 SD dimasukin ke pesantren. Ya, kaidah yang kita sampaikan pada pertemuan yang lalu, hal yang baik ketika tidak ditempatkan pada tempatnya, kadang itu hal tidak menjadi baik. Betul, membawa anak di pesantren hal yang baik. Tetapi ada anak-anak di umur-umur yang masih kecil, dia butuh perhatian dari orang tuanya. Dia masih butuh dicium-cium sama bapaknya, dicium-cium sama ibunya, dipeluk-peluk sama ibunya, dielus-elus rambut sama ibu dan bapaknya. Dia masih butuh perhatian. Lah dibawa ke pesantren sana gimana coba? Saya ingat sekali waktu Syekh Abdullah Mar'i datang ke Indonesia ke sebuah pesantren. Kebetulan banyak anak-anak kecil, anak-anak umur anak-anak TK, anak-anak SD. Kata saya, siapa ini? Santri katanya. Hah, santri? Bapaknya nggak sayang sama anaknya, kecil-kecil udah dimasukin ke pesantren. Jadi para hadirin dan hadirat, hal yang baik saya tegaskan kembali, kalau tidak diletakkan pada tempatnya itu tidak akan menjadi baik. Anak-anak itu masa kecilnya masa main-main. Ya, bukan main terus-terusan, ada saatnya dia harus bermain, dia berkumpul dengan keluarganya. Pernah satu hari Rasulullah SAW menegur seorang bapak yang dia nggak pernah mencium anaknya. Kata dia, sebuah hal yang aib kepada kami ya Rasulullah, mencium anak kami. Hal yang gimana? Bukan hal yang baik seorang ayah cium anaknya. Kemudian ditegur oleh Nabi, kamu nggak punya rahmat, kata Nabi. Kamu nggak punya rahmat, anak itu perlu kamu cium. Jangan emaknya saja dicium, anaknya juga dicium. Iya, ditegur oleh Nabi, teguran keras oleh Rasulullah, kamu nggak punya rahmat. Iya, ini menunjukkan kepada kita, anak itu masa kecilnya perlu dicium, perlu dijaga, perlu bersama orang tuanya. Nanti masukkan pesantren, udah umur SMA masuk ke pesantren. Iya, atau mungkin sudah kelas 3 SMP, sudah mulai dewasa, masukkan ke pesantren.
Jangan kecil-kecil dimasukkan ke pesantren. Ketika anak kita pesantrennya jauh dari orang tuanya, pulang setahun sekali, ketemu dengan orang tuanya setahun sekali, disitulah ada kerenggangan antara ayah dengan anak. Ketika terjadi kerenggangan, kita sudah nggak bisa komunikasi ya yang baik dengan mereka. Jadi ngomongnya yang penting-penting aja. Kalau seandainya memang bapaknya pendiam, oke lah. Ini bapaknya masalahnya kalau di luar rumah, Masya Allah, ngomong terus. Pas sudah depan anaknya udah nggak ngomong. Ya jalan dari Denpasar ke Singaraja satu mobil bareng. Kalau dihitung dengan kalimat cuma 3 kalimat ngomong sama anaknya. Diam terus menerus. Ya, jadi ini hal-hal yang perlu untuk diluruskan dalam menjaga anak-anak. Atau anaknya nggak masuk pesantren, saya nggak melarang anak-anak masuk pesantren ya. Jangan salah paham ngomongan saya. Ngomongan saya ada umur anak memang dimasukkan ke pesantren, ada memang umur anak itu yang penting dia itu bersama orang tuanya bisa baca, bisa menulis, udah selesai dulu. Nanti kita pikir pesantren. Ya apalagi pesantrennya super ketat, nggak boleh komunikasi kecuali sebulan sekali sama ibunya, sama ayahnya. Ya kadang ya ayahnya sibuk ya ibunya selalu telepon, ayahnya nggak pernah ada. Pas ketemu malu-malu. Jangankan anak kita masuk pesantren, antum sering safar. Safar sana sebulan, safar sini sebulan, anak kecil itu pulang kalau dipanggil Abi itu dipanggil Om nanti pas pulang. Abi atau Om dipanggil? Saya dapat cerita Om dipanggil sama anak. Padahal bapaknya itu. Kemudian atau si bapaknya terlalu sibuk. Bapaknya terlalu sibuk. Hari Senin sampai Jumat toib lah kerja ya. Jumat Sabtu ya naik sepeda. Jumat ini Sabtu naik sepeda, Sabtu depan naik sepeda. Udah dalam 1 bulan itu, dalam 4 bulan ke depan sudah ada rute sepedanya tuh semuanya tuh. Minggu pertama di sini, minggu kedua di sini, minggu ketiga sini, minggu keempat sini. Setiap 1 minggu nggak ada pernah di rumah. Kapan mau jumpa sama anak? Kita nggak terasa loh anak kita yang tadinya masih kecil seperti ini di pangkuan kita. Tiba-tiba sudah 15 tahun. Tiba-tiba sudah masuk SMP. Tiba-tiba sudah masuk SMA. Nah sementara kita sibuk dengan kegiatan kita, gak pernah berkomunikasi dengan anak, disitulah terjadi kerenggangan antara ayah dengan anak. Ya, maka terjadilah apa yang terjadi. Terjadilah apa yang terjadi. Nabi SAW ketika beliau sakit, ya didatangi oleh Fatimah radhiyallahu taala anha. Dan Fatimah menangis, ya abata, wahai ayahku yang sangat kucintai, begitu banyak beban dalam hidupmu. Kemudian Nabi SAW, beliau candain anak beliau. Beliau bisiki anaknya dengan bisikan. Bisikan yang pertama, Fatimah menangis. Bisikan yang kedua, Fatimah tertawa. Taib, ayah bisik sama anaknya. Pernah antum bisik-bisik sama anak-anak? Ya kalau anaknya kecil mungkin dibisikin. Lah kalau anaknya sudah umur 18 tahun pernah bisik-bisik enggak? Kakak sini dulu, Abi bisik sini. Pernah enggak? Pernah enggak? Enggak, gimana mau bisik-bisik? Iya, nah ini saya sering mengingatkan teman-teman semuanya. Dari bab apa saja kalau kita berbicara tentang manhaj salaf itu bukan hanya bid'ah-bid'ah saja. Karena orang memahami manhaj salaf itu adalah bid'ah. Anti bid'ah. Ya, manhaj salaf itu bukan hanya begitu-gitu saja pembahasannya. Manhaj salaf bagaimana kita menjadi seorang ayah, menjadi seorang ibu yang mengikuti manhaj salaf. Bagaimana kedekatan Nabi dibisik anaknya. Wahai anakku, mulai hari ini ayahmu tidak akan pernah lagi merasa sakit setelah hari ini. Dibisiki anaknya dengan bisikan. Ketawa Fatimah. Kemudian beliau menangis. Menangis dan kemudian beliau tertawa. Setelah meninggal Rasulullah SAW diceritakan oleh Aisyah. Atau Aisyah bertanya, ya Fatimah, apa yang dibisiki oleh Nabi SAW sehingga engkau tertawa dan engkau menangis? Kata Fatimah, tadi Rasulullah berbisik, beliau mengatakan beliau akan meninggal sehingga aku menangis. Kemudian Rasulullah berbisik lagi, keluarga Nabi yang paling dekat dengan Nabi akan menyusul Nabi SAW adalah Fatimah radhiyallahu taala anha, dan kemudian Fatimah tertawa. Syahid yang kita ambil dari kisah ini kedekatan Rasulullah dengan anaknya beliau. Enggak, Ustadz saya sibuk saya. Aduh Mas, kalau kita cerita sibuk, Nabi sibuk, sesibuk apa dengan sibuknya kita?
Kira-kira kesibukan Nabi dengan sibuk kita siapa yang lebih sibuk? Nabi istrinya 9 loh. Kita istri 1 aja gak sempat ngobrol sama anak, gimana coba? 9 istrinya Nabi. Iya, tugasnya beliau bukan hanya ngurusin istri yang 9 tadi. Tugasnya beliau mengurusi umat. Tetapi ada waktu beliau bercanda dengan anaknya. Begitu juga Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu ketika beliau ditusuk oleh Abu Lulu al-Majusi. Ya, datang Hafsah radhiyallahu taala anha. Dan Hafsah pada waktu itu menangis. Memikirkan ayahnya, dia panggil ayahnya dengan panggilan kecintaan. Iya. Kemudian Umar bin Khattab mengingatkan anaknya, wahai putriku, wahai anakku, tidakkah engkau mendengar Rasulullah mengatakan demikian dan demikian? Inti ingin saya sampaikan, ada komunikasi. Iya, ketika anak itu sudah berumur 15 tahun, 16 tahun, akan banyak hal yang akan dia lihat, akan banyak hal yang akan dia ketahui. Sehingga dia butuh pegangan orang yang bisa dia jadikan sebagai idolanya. Lah kalau seandainya dia jarang berkomunikasi dengan ayah, akhirnya dia curhatnya dengan teman yang mungkin pecandu narkoba, ya, atau temannya yang nakal, ya dia arahkan kepada hal-hal yang tidak baik. Ya, maka ayah selain mereka menafkahi anak dan istrinya, juga dia harus memberikan waktu yang berharga untuk anak-anaknya. Makanya ibu-ibu jangan selalu minta beli Tupperware. Ya, jangan selalu minta beli emas. Sekali-kali, bang, jangan beli saya emas, jangan beli saya perhiasan, jangan beli saya Tupperware. Saya minta kamu Sabtu Minggu waktu kamu dengan anak-anak. Oh ya, ini ada kajian ini kita nanti malam. Ya sudah, bawa anak-anak saya, kita kajian bareng. Oh enggak, ini saya ada kegiatan naik sepeda besok. Iya sudah, naik sepeda bareng kita. Itu yang dituntut sama bapak-bapak. Dan itu tuntutan yang syar'i insya Allah. Ya, enggak sepedanya satu, ya sudah kita nggak usah naik sepeda, jalan kaki saja. Yang penting bisa berkumpul dengan keluarga. Yang lebih parahnya lagi kadang udah waktu sama keluarga sebentar, si bapak sibuk sama HP-nya, ya, anak apa ibu istri juga sibuk sama HP-nya, gimana coba? Pada waktu yang paling berharga berkumpul sama keluarga. Ya subhanallah ya, Rasulullah SAW itu pernah membuang cincin yang diberikan kepada beliau ketika lalai beliau terlalaikan dengan mengurusi anak-anak beliau, lalai dari sahabatnya, dibuang oleh Nabi SAW. Bisa difahami teman-teman di sini? Dan kedua, di mana ibu dan ayah berserikat untuk pendidikan anak-anak. Ibu dan ayah itu harus menjadi suri tauladan yang terbaik untuk anak-anaknya. Iya, kata para ulama salaf, apa yang dibuat oleh ayah itulah yang baik menurut anak. Dan apa yang jelek apa yang ditinggalkan oleh ayahnya, itulah hal yang jelek. Itu kata para ulama salaf. Baik. Jadi bisa saja dia di pesantren, belajar di pesantren, begini. Setahun dia duduk di pesantren, liburan pulang ke rumah. Ya, dia sudah diingatkan sama gurunya, nggak boleh begini, jaga waktu dan sebagainya. Dia pulang ke rumah, ya, bapaknya dia lihat main game, walaupun mungkin gamenya game syar'i kalau ada. Wallahu a'lam apakah ada game syar'i atau enggak. Kadang-kadang dalam alasan, oh ini gamenya syar'i ini. Saya nggak tahu game syar'i game syar'i itu gimana game syar'i? Hah? Tebak-tebak surat Al-Quran, surah Al-Baqarah ayat 3, coba baca. Ada nggak gamenya kayak gitu? Mungkin kalau ada nggak ada yang mau main game kayak gitu. Paham nggak? Thread, ditekan game saya. Thread, baca surah Al-Baqarah ayat 332. Kira-kira mau main game seperti ini? Nggak ada yang mau main game seperti ini mungkin. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Iya, bapaknya dilihat main game. Ya, di sekolah hati-hati dengan drama Korea, itu merusak kalian. Tiap hari didengarin dari sekolah. Dia pulang ke rumah, ibunya nonton drama Korea. Gimana kira-kira sama anaknya? Ya, anaknya 2 hari, 3 hari setelahnya udah berubah semuanya. Akhirnya telepon pengurus di ma'had.
Ini ustadz, ustazah kok gini anak saya ya? Ya nggak ada bekas di pesantren sedikit pun. Ada 2 hari memang berbekas anak pesantren. Hari ketiga, naudzubillah. Ya ini saya sudah bayar mahal di pesantren. Ya SPP-nya nggak boleh terlambat. Belum lagi uang pembangunannya, saya lunaskan semuanya. Kok gini pendidikan anak saya? Padahal gurunya udah capek, udah ngurusin anaknya. Ya, lelah dia ngurusin anaknya. Lah gimana anaknya mau baik? Ibunya begitu di rumah. Bapaknya demikian. Jadi kalau kita mau baik anak kita, kita harus menjadi suri tauladan untuk anak-anak kita. Apalagi namanya anak-anak dunia main-main. Dia lihat bapaknya, lihat ibunya, berbeda dengan dia dengar. Kira-kira dia dengar ibunya apa dia dengar, dia ikut ibu bapaknya atau dia dengar gurunya di sekolah? Ikut siapa kira-kira? Pertama ingat guru sekolah. Imannya masih kuat. Hari ketiga, ibu saya Masya Allah soleha juga kok. Bapak saya juga soleh kok. Rajin kajian, rajin sholat 5 waktu. Saya juga nanti kalau begini-gini juga jadi minimal jadi kayak ibu bapak saya lah, nggak mesti kayak jadi kayak si fulan. Kan mulai dia masukin dia. Paham nggak maksudnya? Jadi bapak-bapak dan ibu-ibu kalau ingin menjadi anak yang sukses, maka kita harus menjauhi hal-hal yang akan bisa merusak anak kita. Ya, dan diantara hal yang paling merusak kehidupan manusia di zaman sekarang apa? Apa kira-kira yang paling merusak hidup kita zaman sekarang? HP. Betul nggak? Betul. Allah ingatkan kita sebuah ayat dalam Al-Quran. Di zaman itu belum ada HP. Belum ada HP di zaman itu. Tetapi Allah telah mengingatkan sebuah ayat dalam Al-Quran. La tusa'ir khaddaka linnas. Jangan kau palingkan wajahmu ketika manusia sedang berbicara denganmu. Ya, sering nggak kita? Ya kita semua jangan lihat kiri kan, kayak si dia nih, nggak usah, kita aja sendiri. Kita sadar nggak sadar? Kadang kita ngomong sama ibu kita, lagi chattingan ngomong sama ibu coba. Lagi chattingan ngomong sama ayahnya. Oh iya ya, gimana ya? Oh iya ya, betul tuh ya, betul tuh. Ayahnya nggak ada tanya betul-betul, dia jawab dan ngomongnya betul-betul. Ayah nggak tanya apa-apa. Oh betul tuh ayah, betul tuh ayah. Ya ini nggak punya adab kita sama orang tua kita. Allah ingatkan, la tusair khaddaka linnas. Jangan engkau palingkan wajahmu ketika manusia sedang berbicara denganmu. Memang zaman itu belum ada HP. Tapi ayat Al-Quran itu bisa berlaku sampai yaumul qiyamah. Ini adab yang Allah ajarkan kita dalam Al-Quran. Ya, terkhusus adab kita dengan ibu dan ayah kita. Bahkan dinukilkan dari sebagian para ulama salaf. Posisi mereka antara mereka dengan ibunya, mereka memposisikan diri mereka seakan-akan seorang budak yang sedang berbuat kesalahan di hadapan tuannya. Demikian para salaf dulu memuliakan ibu dan ayah mereka. Faham nggak? Ini budak. Budak itu bukan pembantu, budak. Budak berbuat kesalahan. Ya, dan dia memiliki tuan. Bagaimana kira-kira budak sedang berbuat kesalahan di depan tuannya? Gimana dia kira-kira? Gimana takutnya dia? Begitulah sebagian para ulama kita menasehati kita, memposisikan diri kita di depan ibu dan ayah kita. Kita seperti budak yang sedang berbuat kesalahan di depan tuan kita itulah ibu dan ayah kita. Ya, dan insya Allah para hadirin dan hadirat, bagaimana kita bermuamalah dengan ibu dan ayah kita hari ini, maka demikianlah insya Allah anak-anak kita bermuamalah dengan kita kelak nanti. Tapi kalau kita bermuamalah jelek dengan ibu dan ayah kita hari ini, kita khawatir anak-anak yang kita lahirkan ke depan juga akan lebih jelek dengan kita. Jelas ya? Nah ini kita harus menjaga baik-baik. Anak itu nggak terasa. Benar nggak saya bilang? Nggak terasa, anak tuh kayak baru lahir kemarin, baru akikah. Sekarang sudah masuk kelas 6 SD. Berapa lama udah masuk SMP. Belum berapa lama udah mau kuliah dia. Begitu cepat berlalu. Ya, jadi jangan sampai anak kita tumbuh dalam keadaan dia tidak hidup tanpa ada sentuhan dari orang tuanya. Begitu juga ibu-ibu secara khusus. Memang nama ibu-ibu tidak tercatat, tetapi tercatat di Lauhul Mahfuz di sisi Allah Subhanahu wa taala. Banyak orang-orang besar yang
pernah tinggal di muka bumi ini. Ternyata di balik mereka ada ibu-ibu yang hebat. Ada wanita-wanita yang luar biasa, perhatian dalam mendidik anaknya. Ya, kita cerita dulu walaupun posisinya bukan posisi ibu. Ya, posisinya bukan posisi ibu. Ya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di balik perjuangan Nabi sallallahu alaihi wasallam ada seorang wanita yang hebat bernama Khadijah radhiyallahu taala anha. Jadi posisi wanita ini jangan posisi yang dilemahkan, bukan posisi yang disepelekan, posisi wanita, posisi yang sangat besar dalam estafet dan penyebaran kebaikan, ya, atau penyebaran Islam dari dakwahnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Antum silakan baca kisah Imam Syafi'i. Silakan baca kisah Sufyan bin Sa'id Ats-Tsauri. Silakan baca kisah Imam Ahmad dan ulama-ulama yang lainnya yang nama mereka masih harum di muka bumi ini. Ternyata mereka lahir dalam keadaan yatim. Ibu mereka lah yang mengajarkan mereka. Ibu mereka lah yang mendidik mereka. Ibu mereka lah yang berkorban untuk mereka. Ya, single mom ya istilahnya ya. Ya betul, istilahnya kayak gitu, Mas Badi. Single mother. Betul bahasa Inggrisnya. Single parent, al-muhim. Ya. Di balik mereka itu ada ibu yang luar biasa. Sentuhan seorang wanita, doa seorang ibu ternyata memberikan efek yang sangat besar untuk anak-anaknya. Oleh karena itu, ibu-ibu, ya pergunakanlah waktu kalian sebaik mungkin. Kalian punya harta yang paling berharga dalam hidup kalian adalah anak-anak kalian. Anak-anak kalian yang akan menjadi penyejuk hati kalian ketika kalian masih hidup, dan juga akan menjadi tabungan pahala ketika kita sudah meninggal. Maka jangan sia-siakan nikmat yang sangat besar yang diberikan oleh Allah berupa anak. Ya, jangan sia-siakan, ini merupakan nikmat yang sangat besar. Wallahu taala alam bisawab. Mungkin ini yang bisa saya sampaikan pada kajian kita di sore hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat buat saya sendiri dan juga kepada hadirin dan hadirat semuanya. Dan tersisa dari waktu, tapi saya akan jawab beberapa pertanyaan, tentunya sebatas kemampuan yang saya ketahui. Apa yang harus saya lakukan, Ustadz, jika suami tidak bisa mengontrol emosinya ketika anak berbuat salah walaupun kesalahan kecil, terutama dengan anak perempuannya? Masya Allah. Para hadirin dan hadirat rahimani rahimakumullah. Marah adalah sesuatu yang di awalnya adalah kegilaan dan di akhirnya adalah penyesalan. Itu disebutkan oleh para ulama. Makanya ketika ada seorang sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meminta wasiat kepada Nabi, "Ya Rasulullah, ausini," qala la taqdab. Ya Rasulullah, berikanlah kepada wasiat. Kemudian Nabi berkata, jangan marah. Kemudian dia berkata lagi, "Ya Rasulullah, berikan kepada saya wasiat." Lagi-lagi mengatakan, Rasulullah lagi-lagi mengatakan jangan marah. Jadi berpikir jangan marah itu cuma wasiat yang di awal. Selanjutnya Rasulullah akan memberikan wasiat-wasiat yang lainnya. Tapi semakin dia ulang, Rasulullah semakin mengulanginya, jangan marah. Ada apa di balik marah itu? Ya, kata para ulama, al-ghadab, marah itu adalah pintu segala kejelekan. Terjadinya pembunuhan, kenapa? Karena marah. Terjadinya fitnah, sumpah serapah, cacian dan makian, karena apa? Karena marah. Terjadinya pemukulan, ya juga karena marah. Bahkan terjadinya perang antara satu masyarakat dengan masyarakat yang lainnya juga karena marah. Bahkan lebih besar dari itu lagi, pertikaian antara satu negara dengan negara yang lain dikarenakan apa? Dikarenakan marah. Ya, maka Rasulullah mengatakan dalam hadisnya, bukanlah orang yang kuat adalah orang yang berkuat yang bergulat, tapi bukan orang yang kuat bergulat, tapi orang yang kuat adalah orang yang sanggup menahan emosinya ketika dia marah. Ya, jadi Anda misalnya ikut fitness, angkat beban, badannya Masya Allah berdagok, tegap, ya gagah. Tapi kalau seandainya sedang marah nggak bisa menahan emosi, Anda lemah, Anda nggak kuat. Ada orang kerempeng, kurus, ya ibaratnya kalau datang angin bisa ditiup sama angin. Tapi ketika dia bisa menahan emosinya ketika dia marah, dialah orang yang kuat di sisi Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan terkhusus kepada orang-orang yang lemah. Terkhusus kepada orang-orang yang lemah.
Nah kalau seandainya kita dimarahin sama manajer kita, sama direktur kita nggak marah ya biasa. Karena itu orang di atas kita. Nah siapa orang yang biasanya menjadi korban dari kemarahan kita? Istri dan anak kita. Dan mereka adalah orang yang lemah. Seharusnya mereka orang yang kita lindungi, orang yang kita jaga. Tapi justru kita yang berbuat zalim kepada mereka. Gila nggak kira-kira? Antum punya anak umurnya 4 tahun, perempuan. Dia berbuat kesalahan, ditonjok anaknya, ditinju, ditendang. Ini gila nggak kira-kira? Gila nggak kira-kira? Kalau misalnya antum punya CCTV di rumah, coba antum tonton. Lihat nanti ketika emosi antum sudah terkontrol. Saya ini gila nggak kira-kira? Ini anak umur 4 tahun, wanita lagi. Dia tonjok anaknya, dia tinju anaknya. Ini kegilaan namanya. Nah awalnya kegilaan, di ujungnya apa? Penyesalan. Cuman masalahnya nyesal 1 hari, besok ulang lagi. Ini penyakit. Ya, maka banyak berdoa sama Allah untuk dihilangkan penyakit seperti ini. Dihilangkan penyakit seperti ini. Nah disitulah kita harus menahan emosi, tahan emosi kita. Ketika kita tahu titik lemah kita, kalau kita marah suka memukul, ya sudah. Rasulullah ingatkan kepada kita, ketika kita dalam keadaan marah baca a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Kita sedang emosi, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya, ketika kita mau emosi, tahan tangan kita. Ketika kita sedang emosi, tahan mulut kita. Ketika kita sedang emosi dalam keadaan berdiri, kata Nabi, duduk. Kalau duduk nggak bisa, kamu tidur atau pergi berwudu, itu orang yang cerdas. Iya, ngelawan anak kecil 4 tahun perempuan, akhi. Kecuali ente jalan dengan preman atau ketemu dengan Abu Janda, ya pencela agama, baru hebat di situ marahnya. Ini marah umur 4 tahun, perempuan lagi. Isyada. Ini pengecut namanya, pengecut. Ya, maka inilah di situ kita harus menahan emosi kita. Umar bin Abdul Aziz pernah mengirimkan surat. Beliau mengirimkan surat kepada gubernurnya. Ya, ketika engkau melihat anak buah engkau bahwa engkau berbuat kesalahan, jangan engkau menghukumi mereka ketika engkau dalam kondisi marah. Jangan. Ketika emosi kau sudah terkontrol, maka baru engkau luruskan bawahanmu. Karena akan berbeda ketika kondisinya sudah normal. Begitu juga ketika kita melihat anak kita berbuat kesalahan. Ini kalau kita marahin dia, kita nggak tahan emosi nih, bisa keluar kalimat-kalimat yang jelek, atau kita bisa pakai tangan. Kita tahan diri kita, nanti kira-kira sudah normal, emosi kita sudah normal, kita panggil kakak, kakak nggak boleh kayak gini. Pasti akan beda kita kondisinya. Jelas ya? Inilah fungsi ilmu yang kita tuntut. Saya ulangi kembali. Inilah efek ilmu yang kita tuntut, bisa menahan emosi. Ya, dan coba kita melihat bagaimana kondisi Nabi kita Muhammad SAW dalam menahan emosi. Taib. Sifat anak apakah diambil dari ayahnya ibu? Jika memiliki sifat yang keras, sulit diatur, tidak suka diatur, atau masih dilembutkan, usia anak kurang lebih 9 tahun. Sifat anak apakah diambil dari ayahnya ibu? Jika memiliki sifat keras, sulit diatur, tidak suka diatur, apakah masih bisa dilembutkan? Ustadz, anak umur 9 tahun. Tapi maksudnya wallahu alam, ibunya punya sifat dan ayah dan punya sifat yang keras, kemudian juga anaknya punya sifat yang keras seperti itu. Ya. Nah, di sini para hadirin dan hadirat, ya seperti yang saya sebutkan tadi, akan cukup berefek kepada anak kita sendiri dari sikap yang kita wariskan kepada mereka. Maka sebelum itu terjadi, seorang wanita betul-betul dia menyelidiki calon suaminya ini bukan tukang pukul. Jangan pernah terima suami yang kerjanya tukang pukul, jangan mau. Seganteng apapun dia, walaupun orang paling ganteng di Denpasar, paling sultan di Denpasar, kalau tukang pukul, mendingan kita cari laki-laki yang mukanya pas-pasan, ya kerjaannya juga cukup makan sehari 3 kali, tapi nggak suka pukul, itu lebih akan bahagia. Rasulullah SAW pernah ditanyai oleh seorang sahabiah, ya ditanya oleh beberapa, ya Rasulullah, saya dilamar oleh beberapa orang. Kata Rasulullah, dia pelit, yang itu suka pukul, jangan nikah sama 2 orang ini, nikahilah dengan si fulan, kata Nabi. Ya walaupun orang tadi penampilannya tampangnya nggak setampan orang yang dilarang oleh Nabi menikah tadi. Lah mereka kan sahabat Nabi juga kan, mereka juga orang soleh, tapi kadang ada tipikal yang seperti itu. Jadi jangan, wah ini sudah ikhwan ini sudah ikhwan bahasanya kita, ini sudah ikhwan. Kalau sudah ikhwan, ya dia pikir semuanya akan jadi baik.
Ya, ini salah, ini keliru, selidiki dulu. Ini orang yang baik atau tidak. Betul, dia bisa saja baik agamanya, rajin belajar, tapi tukang pukul. Buat apa kita menikahkan anak perempuan kita yang biasanya nggak pernah kita sentuh? Kita kalau salah ke dia mungkin dengan mata saja sudah cukup, tiba-tiba dinikahkan dengan laki-laki yang beraninya dengan perempuan di rumah. Ya, digertak di jalan sedikit udah pucat dia. Tapi di rumah berani sama istri. Syada. Pengecut nggak kira-kira? Berani sama perempuan. Pengecut nggak? Pengecut. Ya, perempuan yang lemah dipukul, ditonjok, syada. Ya, ini bukan laki-laki dan nggak pantas untuk menerima lamaran laki-laki seperti ini. Lagi mana cara tahunya? Makanya menikah itu disegerakan, tetapi jangan terburu-buru. Ya, mungkin coba dulu perjalanan safar. Ketika safar nanti kan ketahuan ini laki-lakinya pelit, ya suka marah-marah, suka emosi, ya akan ketahuan semua di dalam perjalanan safar. Jadi selidiki dulu nih kira-kira, karena kalau kita punya pasangan yang suka memukul yang saya sebutkan tadi, itu kadang berefek dengan anak yang kita punya nanti. Akan mengalir kepada dia sama seperti mengalirnya kita. Maka bagaimana solusinya? Kita memperbaiki dulu diri kita. Si ibu memperbaiki diri, si ayah memperbaiki diri. Insya Allah dengan dia memperbaiki diri, anaknya juga akan terperbaiki. Karena seperti yang saya sebutkan tadi, para ulama salaf mengatakan baik menurut anak kita adalah apa yang dibuat oleh bapaknya. Jelek menurut anak kita adalah apa yang ditinggalkan oleh bapaknya. Jadi kalau bapaknya memang sukanya keras, suka marah-marah di rumah, itu baik menurut anaknya dan itu akan diikuti oleh dia. Jelas Rasulullah mengatakan dalam hadisnya, setiap anak itu lahir dalam keadaan fitrah, tapi ibu dan bapaknya yang meyahudikannya dan menasranikannya dan memajusikannya. Jadi ada efek kita di situ baik dan tidak baik anaknya kita. Faham di sini? Tapi kalau seandainya kita sudah maksimal mungkin, kita sudah berusaha untuk menjaga dan mendidik anak kita, tapi toh dia kondisinya memang demikian, maka hidayah itulah sesuatu yang mahal diberikan oleh Allah. Siapa yang Allah kehendaki. Kita tidak lebih mulia dibandingkan Nabi Nuh alaihissalam, tapi Nabi Nuh beliau punya anak yang ternyata anaknya juga tidak mau mengikuti agama Nabi Allah Nuh alaihissalam, apalagi kita yang memiliki ilmu yang sangat jauh daripada Nabi Nuh alaihissalam. Bisa difahami? Kita hanya berusaha saja. Tapi teman-teman semuanya, hal juga yang paling terpenting sedikit di sini, kita ketika mau mengajar anak kita, mendidik anak kita, mensekolahkan anak kita, bukan anak kita supaya menjadi seperti Syekh Abdul Razak, bukan. Bukan anak kita itu harus seperti Ustadz Firanda, enggak. Bukan anak kita harus seperti Ustadz Syafiq, enggak. Ya, karena orang tua ketika ekspektasinya terlalu besar, kemudian dia memaksakan ekspektasinya itu kepada anaknya yang anaknya kadang nggak punya kemampuan. Jadi ketika kita mensekolahkan anak kita, memasukkan dia ke pesantren supaya dia mengenal Allah, supaya dia tahu mana halal dan haram, supaya dia tahu mana ajaran Nabi, supaya dia tahu berbuat baik kepada kedua orang tuanya, itu tugas kita. Adapun nanti dia bermanfaat ilmunya, bisa menyampaikan ilmu seperti guru-guru yang kita sebutkan tadi, itu adalah tambahan. Bisa difahami? Itu namanya apa? Tambahan. Itu bukan ghoyah, bukan tujuan. Faham? Ini penting untuk difahami oleh ayah dan ibu. Karena apa? Ketika anak kita sudah tamat SMA, dia dimasukkan pesantren, atau pesantrennya mahal-mahal, SPP-nya mahal, pembangunannya mahal. Ketika dia sudah tamat SMA, dia ngomong sama abinya, "Abi, abang kayaknya nggak mau lanjut lagi ke sekolah agama. Ayah, abang ingin jadi arsitek, atau abang ingin jadi dokter, atau abang ingin buka kafe aja lah." Akan ada titik sampai di situ dan antum harus siap. Dan di dunia bukan hanya yang antum saja yang seperti itu. Saya punya teman, saya nggak perlu sebut namanya. Kalau anda sebut antum pasti tahu. Beliau anaknya masuk pesantren, baca Qurannya bagus. Kemudian dia ngomong sama abinya, "Abi, ini abang selesai mengambil qiraah, ya ijazah qiraah, abang membuka kafe," katanya. Bapaknya seorang ustadz top lah di kalangan kita. Kata beliau, "Ya sudah, gimana maunya kamu aja." Karena apa? Karena anak itu nggak bisa dipaksa. Kita cuma bisa ngarahin dia. Kita ngarahin demikian. Ada pada titik tertentu dia ingin berjalan dengan maunya dia. Faham? Nah disinilah kita harus benar-benar bijak dalam bersikap. Karena banyak orang tua memaksa anaknya, karena ekspektasinya dari awal untuk menjadi ini, akhirnya dia bermusuhan dengan anaknya. Anaknya diusir dari rumah. Ketika anaknya diusir dari rumah, ngapain dia di luar? Ngapain dia di luar sana? Ya naudzubillah, terkadang dunia yang nggak dapat, akhiratnya nggak dapat.
Bisa difahami para hadirin? Jadi ketika anak kita, kan anak nggak mungkin anak kita, Abi ini saya habis ini mau jadi inilah, mau jadi pengedar narkoba, kan enggak. Pasti dia, saya mau jadi dokter, saya ingin buka kafe, saya ingin ini, saya udah arahkan saja. Oh janganlah abang bagusnya gini-gini saja. Enggak Abi, saya memang nggak bisa. Saya udah pinginnya di sini. Kita tetap arahkan dia untuk lanjutkan studi agamanya, kita arahkan. Tapi ketika pada titik tertentu dia memang udah nggak mau. Faham? Ya sudah kita arahkan dia, kita bimbing ya sudah. Abang sekarang mau jadi apa? Mau buka kafe. Ya sudah. Abi modalkan abang buka kafe. Cuman harus lebih serius. Demikian. Faham di sini? Karena kita kan teman-teman, ya mungkin saya punya pesantren. Anak-anak yang dipaksa oleh orang tuanya itu ngerepotin pihak pesantren. Benar saya bilang, ngerepotin. Jadi waktu masa mudanya habis di pesantren nggak dapat apa-apa. Seharusnya mungkin kalau dia bisa sekolah, yang memang sekolahnya itu dia sukai, mungkin dia akan lebih bermanfaat di sana. Jadi kita rasional aja pemikiran kita. Faham? Makanya ketika saya ulangi kembali, kenapa orang tua terkadang melakukan hal yang saya sebutkan tadi, ekspektasi anaknya ketika diantar ke agama terlalu tinggi. Ini anak saya harus seperti Ustadz Firanda ini. Itu bonus, saya katakan itu bonus. Faham? Tapi ada pada titik tertentu dia sudah nggak kuat, dia sudah. Dan itu bukan terjadi anak-anak kita yang biasa-biasa. Guru-guru, anak-anak guru kami masyayikh hafal Quran, hafal Sahih Bukhari, hafal Sahih Muslim. Udah hafal itu semuanya. Selesai ya sudah, saya nggak mau lagi, saya sudah capek katanya. Saya ingin jualan air, saya ingin ini, saya ingin itu. Ya udah diarahkan saja. Yang penting mereka jaga sholat 5 waktu. Dia tahu halal dan haram. Dia tahu mana syirik, dia tahu mana bid'ah. Ya sudah dia jalan hidupnya dia. Kita mudahkan dia untuk menikah. Insya Allah itu akan lebih bermanfaat. Tapi kalau untuk paksa anak antum, ya merepotkan pihak pesantren, juga merepotkan antum sendiri. Kalau dia masih umur SMP kan nggak berani kabur. Lah kalau umurnya sudah tamat SMA, udah temannya udah banyak, dia udah mudah untuk kabur. Faham ya? Ini hal yang penting. Kita pikir hidup ini secara rasional aja. Ya arahkan dia kemana dia mau. Ya pilih yang akhaf, yang paling remah dorornya. Mafhum di sini? Jelas? Agar bisa menjadi penghafal Al-Quran, masih bolehkah anak bermain game? Jika tidak permainan apa yang baik untuk mengisi kekosongan waktu anak? Nah, banyak sekali permainan-permainan yang bisa dilakukan dengan anak. Ya, kenapa sekarang anak-anak sekarang idola apa hobinya main game? Karena memang lingkungannya dia semua dengan HP. Ya, semua lingkungannya dengan HP, maka dia sudah condongnya ke situ. Inilah kita harus ubah. Walaupun berat, teman-teman, walaupun berat ya. Tapi itu sesuatu yang harus kita paksa. Pulang ke rumah, ya sudah sampai ke rumah, kita punya anak-anak sekian orang, ya sudah berat, kita matikan HP. Berat memang. Hari pertama berat, hari kedua berat, hari ketiga berat, hari keempat berat. Insya Allah hari keenam akan menjadi ringan. Insya Allah kita akan punya waktu yang lebih berharga dengan anak-anak kita. Merojaah Quran, mungkin main-main apalah. Kan banyak permainan yang bisa kita mainkan. Main bulu tangkis lah, sepak bola dalam rumah, bola-bola lain sebagainya. Banyak hal yang bisa kita lakukan dan itu mungkin nggak perlu diajarkan. Kalian semua lebih paham lah ya. Bagaimana membuat hal-hal yang membuat anak-anak itu senang. Ya boleh main sepeda bareng, atau main bola bareng, main futsal bareng. Ya jangan dikasih HP. Ya karena memang saya punya cerita, teman-teman, saya punya cerita. Mudah-mudahan cerita ini punya ibrah untuk kita semuanya. Sampai jam berapa kajian kita? Masih ada waktu. Jam berapa maghrib? 18.45. Oh masih panjang. Masya Allah. Saya punya teman. Jadi teman saya ini anaknya ketika umur 2 tahun itu dikasih HP. Iya, dia mainnya nggak main game. Dia nonton berita. Karena pas dia kecil ya berita ini nonton, ya udah. Dia lihat berita setiap saat dia nonton berita. Memang dia nggak nangis, dia nggak repotin orang tuanya, nggak ngerepotin orang tuanya. Orang tuanya bisa buat apa saja dengan aktivitas. Anaknya umur 2 tahun dikasih HP, umurnya 2 tahun. Qadarullah masyafa'al. Umurnya sudah 4 tahun anaknya belum bisa berjalan. Baru bisa berjalan kalau nggak saya salah 5 tahun umurnya. Tapi dia nggak bisa, dia nggak tahu lingkungan dia nggak tahu dunia. Dia taunya dunia itu adalah HP. Ya umurnya 5 tahun dia nggak bisa berbicara dengan orang.
Ya kalau dia bicara dipukul dulu, dipukul dulu baru dia sadar. Ya kalau ada orang-orang di sampingnya dia nggak berkomunikasi. Kalau dia keluar rumah, itu kalau dia melewati jalan dia nggak lihat kiri kanan, langsung dia jalan. Karena dia nggak tahu dunia, yang tahu dunia itu HP dunianya dia. Dia nggak tahu di mobil ada di dunia itu ada mobil, ada ini ada itu, nggak tahu dia. Ya bahkan kalau ada api dia pegang api seperti ini. Ya karena apa? Karena otaknya itu sudah diperas dengan dunia HP. Kita jangankan berbicara anak yang umurnya 2 tahun di masa pertumbuhannya. Kita saja yang tua ya sudah punya akal penuh. Ya, kadang-kadang kalau sudah pegang HP sadar nggak dengan lingkungan? Sadar nggak? Kita udah nggak sadar sama lingkungan kita. Lah apalagi anak umur 2 tahun. Akhirnya ketika anaknya sudah umur 5 tahun, 6 tahun, disitulah bapaknya kerepotan. Dia harus mencari sekolah khusus untuk mendidik anaknya. Dan sekolahnya harus ada di kota-kota besar, nggak ada di kota-kota kecil. Repot kan? Sekolah khusus, biaya mahal, ya prosesnya itu panjang. Ya, dan ini subhanallah akan memberikan malapetaka dalam waktu yang panjang walaupun kita santai dalam waktu yang sesaat tadi. Anak dikasih HP, repot nggak kita? Nggak repot lagi kita. Cuman suatu saat kita akan merasakan itu akan terjadi. Ya kesengsaraan dalam hidup kita. Kalau memang nggak siap punya anak, nggak siap kasih waktu, udah nggak usah nikah sekalian. Kalau ingin bebas-bebasan, ingin nggak perlu ada beban, udah nggak usah nikah. Syahwat saya gimana Ustaz? Ya emang puasa saja udah. Kan ada solusi lain. Tapi kalau siap punya anak, ya siap dengan segala konsekuensinya. Siap mendidiknya, siap menjaganya, siap mengaturnya. Karena bisa saja anak kita yang kita tidak jaga, bahkan dia bisa lebih buas dibandingkan singa nantinya. Lebih buas daripada ular kobra. Diinjak-injak kita di masa kita tua. Bisa saja kita diusir dari rumah kita. Bisa saja kita dibuang ke tong sampah. Dan itu sudah terjadi. Dan itu tidak bisa disalahkan anak 100%. Tapi kadang orang tuanya yang memang tidak peduli dengan anaknya ketika dia masih awal pertumbuhannya. Bisa difahami walaupun dia berdosa. Enggak kita katakan anak yang berdosa, tetap berdosa. Tapi kita berbicara efek orang tua yang akan didapatkan di dunia seperti ini. Jelas ya? Baik. Ustadz, ke anak udah umur 15 tahun masih bolehkah diakikah? Nah, tidak ada masalah. Sebagian Imam Ahmad berkata tidak ada masalah seseorang untuk mengakikahkan anaknya walaupun anaknya itu sudah tumbuh dewasa. Ternukilkan hadis dari Nabi mengakikahkan dirinya sendiri. Tapi hadisnya tidak sahih dari Nabi SAW. Namun secara hukum tidak ada masalah orang tua menghakikahkan anaknya walaupun anaknya umurnya sudah 15 tahun. Wallahu a'lam bishawab. Anak-anak laki-laki umur 3 tahun sudah 5 bulan tinggal di Jatim Banyuwangi. Dan ibu kandung anak karena ayah anak baru meninggal 5 bulan lalu, sedangkan anak suami dan anak kedua anak tinggal di Bali. Anak berat Ustadz antara ingin berkumpul dengan anak-anak tapi nggak tega kalau mama anak tinggal sendirian di Jawa. Mama anak nggak mau ikut ke Bali. Apa yang harus anak lakukan untuk anak-anak dan ibu anak? Masya Allah. Tapi para hadirin hadirat rahimani rahimakumullah, ini adalah hal yang berat tentunya. Hal yang berat di mana kita harus mendidik anak kita dan menjadi anak kita suri tauladan yang terbaik untuk pertumbuhannya dia. Dan di sisi lain ibu kita sendirian, dia tidak bisa ditinggal. Maka kalau memang seandainya anak kita, ibu kita ya memiliki perhatian yang besar untuk anak-anak kita, ya membimbing dia, menjauhkan dia hal-hal yang melalaikan dan merusak akidahnya atau merusak akhlaknya, maka tidak ada masalah untuk dia tinggal bersama orang tua kita, apalagi dia betah di situ. Tapi kalau seandainya kita khawatir anak kita tidak terurus dengan baik dan sementara ibu kita juga tidak bisa pindah kemari dan kita juga tidak mungkin untuk meninggalkan ibu kita dalam keadaan bersendirian, mungkin ada beberapa solusi yang bisa kita cari. Bisa solusi yang pertama, kita pindah bersama dekat dengan ibu kita, ya, untuk mengurusi ibu kita yang sudah tua, apalagi suaminya misalnya meridhoi. Ya, atau yang kedua, ya kita menggantikan posisi anak kita dengan orang lain. Apakah kita misalnya menyewa seorang suster atau siapa saja yang bisa membantu ibu dan ayah ibu kita yang sendirian, yang orangnya baik dan lain sebagainya, dan ibu kita siap dengan kondisinya, maka tidak ada masalah. Al-muhim dia mencari, tidak ada dalil khusus harus begini, tapi dia cari mana yang maslahat yang paling terbaik untuk dirinya, untuk ibunya dan untuk anaknya. Wallahu a'lam bishawab.
Ustaz, mohon doanya buat ana dan ibu-ibu yang belum memiliki anak agar Allah segera menitipkan. Amin ya rabbal alamin. Suami ana bukan tipe orang yang suka berkomunikasi atau susah berkomunikasi. Bagaimana cara untuk merubahnya Ustaz? Bercanda bisa, namun kalau pembicaraan serius beliau susah untuk berfikir. Taib, jazakallah khairan wa anti jazakillah khairan. Taib, pertama para hadirin dan hadirat rahimani rahimakumullah. Di antara nabi-nabi yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala, ada nabi yang dia diberikan anak laki-laki dan anak perempuan. Itulah nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada nabi yang hanya diberikan anak perempuan saja, yaitu Nabi Lut. Dan ada nabi yang hanya diberikan anak laki-laki saja, yaitu Nabi Ibrahim. Dan ada nabi yang tidak diberikan anak, Nabi Yahya. Jadi apa saja profesi hidup kita hari ini, ya ada nabi yang telah mendahului kita. Nah, teman-teman yang belum punya anak, ya orang yang mulia di muka bumi ini, yaitu Nabi Yahya alaihissalam juga tidak memiliki anak. Sehingga ini mudah-mudahan menghibur diri kita dan selalu berhusnudzon kepada Allah dan jangan bersuudzon kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, disinilah kita berusaha untuk mencari solusi. Apakah solusinya secara ilahiyah ataukah solusinya secara hal yang sifatnya para hadirin dan hadirat adalah sifatnya duniawiyah. Allah mengatakan dalam ayatnya, faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghafara. Ya. Dan aku berkata kepada Rabb kalian, hendaknya kalian meminta ampun kepada Allah. Sesungguhnya Allah itu Maha Pengampun. Dan Allah akan datangkan kepada kalian air hujan, dan Allah akan berikan kepada kalian kebun, dan Allah akan berikan surga kepada kalian. Iya. Nah, di antara sebab Allah akan memberikan keturunan kepada seseorang dengan memperbanyak beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Perbanyak istighfar. Ya, ini hal yang kita lakukan. Hal yang kedua, ya, Nabiullah Ibrahim alaihissalam, beliau menikah dengan istri beliau yang pertama. Dan kemudian beliau belum punya anak. Ya, dan beliau menikah dengan istri beliau yang kedua. Setelah beliau menikah dengan istri beliau yang kedua, Allah menitipkan anak beliau dari istri yang kedua bernama Ismail. Setelah beberapa lama, istri pertama beliau yang sudah lama beliau nikahi nggak punya anak, alhamdulillah punya anak juga. Bernama siapa? Ishak. Ya, saya cuma cerita sejarah ya. Saya cuma cerita saja. Ya urusan praktek ya urusan masing-masing. Ibu-ibu jangan marahin saya loh. Itu ilmu. Ya, Nabiullah Ibrahim diberikan anak oleh Allah. Dua-dua istrinya yang tadinya belum punya anak setelah beliau menikah. Bisa difahami? Kemudian cari sebab-sebab yang lainnya. Ya, banyak berdoa seperti kita sebutkan tadi, seperti Nabiullah Ibrahim, Nabiullah Zakaria berdoa kepada Allah agar diberikan keturunan. Jadi kencangkan doa. Kemudian lakukan sebab-sebab yang memang itu telah disarankan oleh para dokter, begini dan begini, dipraktekkan ya sambil dia berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian suami yang tidak bisa berkomunikasi, ya apa sebabnya? Terkadang ada kesalahan-kesalahan yang dibuat oleh istri. Ya, kita cerita istrinya dulu. Hal-hal yang dibuat oleh istri berulang-ulang dari hal yang kecil-kecil. Ketika hal yang berkecil-kecil itu diulangi terus menerus diulangi. Ya sampai titik pada kejenuhan si suami bosan sudah. Ketika suami bosan udah dia malas-malasan. Ya jadi ini mungkin di antara sebab yang perlu untuk diperhatikan oleh ibu-ibu. Ya, ini pihak ibu-ibu. Nah, pihak bapak-bapak, ya, kalau kita berteman dan kemudian teman kita itu nggak asik buat kita, ya kita tinggal cari teman yang lainnya. Dan kita nggak berdosa meninggalkan teman kita yang sebelumnya selama nggak memutus silaturahmi, karena kita nggak diikat dengan akad dalam pertemanan. Saya, ya, kawankan, saya bersahabat denganmu dengan mas perkemanan, ya 2 gelas kopi, ya dalam dibayar kontan, nggak ada. Nah, ketika di sana tidak ada ikatan apapun, ya sudah, kita hari ini bisa berteman, besok kita tidak bisa berteman. Tapi dalam urusan istri kita ada ikatan rumah tangga. Rasulullah mengatakan dengan kalimat yang datang dari Allah, engkau menghalalkan kemaluan istrimu. Berarti pertanggungjawaban kita bukan hanya kepada istri.
pertanggungjawaban kita juga kepada Allah Subhanahu wa taala yang mensyariatkan hukum pernikahan tersebut. Maka ketika istri kita nggak asik diajak ngobrol, maka tugas kita apa? Bukan diparkirkan istrinya, tugas kita buat bagaimana istri kita lebih asik diajak ngobrol. Itu dia caranya. Iya, nah ketika kita sudah menerima dia sebagai istri kita, ya kita menerima dengan segala kekurangannya. Ya udahlah, ini kalau istri saya banyak kurang, saya kawin lagi lah. Dan kalau seandainya seorang laki-laki menikah lagi karena kekurangan istrinya, ya dia akan mendapatkan kekurangan istrinya yang kedua, yang memang betul kekurangan, dia akan mendapatkan kelebihan dari istri yang kedua, yang itu tidak dimiliki oleh istri yang pertama, tetapi dia akan mendapatkan kekurangan dari istri yang kedua, yang kelebihannya dimiliki oleh istri yang pertama. Karena istri yang kedua kita nikahkan itu bukan bidadari di surga. Kalau istri yang kedua bidadari di surga, aman kita. Masalahnya istri yang kita nikahi itu, yang kedua itu sama seperti wanita yang pertama yang dikhabarkan oleh Nabi SAW. Dia itu kalau seandainya dibiarkan dia akan bengkok, kalau seandainya dia itu ditekankan dia akan patah. Itulah perempuan, siapapun perempuan demikian kondisinya. Kita punya kelebihan, punya istri pertama punya kelebihan di sini. Istri kedua istri pertama punya kekurangan di sini. Istri kedua betul dia punya kelebihan di situ. Yang itu nggak dimiliki oleh istri pertama, tapi akan ada kekurangan pada istri kedua yang tidak dimiliki, yang dimiliki oleh istri yang kedua. Bisa difahami. Jadi kalau poligami tujuannya ini para hadirin dan hadirat, kalian akan mendapatkan ya kasus yang sama. Faham di sini? Kalian akan mendapatkan kasus yang sama. Faham? Paham nggak maksud saya? Tapi kalau seandainya ingin menikah, ingin mencari yang sempurna, karena memang tidak ada yang sempurna. Jelas. Tapi kalau seandainya saya ingin menikah, ya istri saya ini sudah baik, yang satu saja sudah cukup saya bahagia. Bagaimana kalau yang kedua? Mungkin akan tambah bahagia. Kan mungkin begitu. Jadi ada motivasi lain. Atau mungkin istrinya belum punya anak, ya sudah dia ngomong baik sama istrinya, ya sudah mudah-mudahan dengan saya menikah lagi punya anak, engkau juga akan punya anak seperti bagaimana kisah Nabi Allah Ibrahim alaihissalam. Dibangun. Sebenarnya perempuan itu kan butuh komunikasi aja yang baik sebenarnya. Ya enggak ibu-ibu? Butuh komunikasi yang baik saja ibu-ibu. Bagaimana cara kita berkomunikasi dengan perempuan itu paling mudah perempuan itu. Tapi ketika kita nggak bisa bersikap dengan bijak, tidak ada manusia yang paling sulit di muka bumi ini kecuali perempuan. Iya, kalau kita nggak bisa bersikap bijak itu maksud saya. Tapi kalau kita bisa bersikap bijak, mudah sekali. Mudah perempuan itu sebenarnya. Ya, dia sedang marah-marah, antum kecup saja matanya, udah diem dia. Tapi kalau antum marah-marah, dia marah-marah, antum makin marah-marah, ya udah makin menjadi-jadi. Ya ngomong lagi marah-marah, adik nih masya Allah makin marah makin cantik adik saya ini satu. Udah selesai itu masalah. Betul nggak ibu-ibu? Ini udah istrinya marah-marah, suaminya juga marah-marah. Ya udah meledak-meledak dari rumahnya itu. Ya perempuan itu hal yang mudah sebenarnya. Ya cuman bagaimana kita laki-laki yang memang sudah diikat dengan apa? Diikat dengan rumah tangga. Kita sudah ikat dengan ijab dan qabul, bukan seperti teman kita. Kalau teman seperti saya sebut tadi nggak asik, ya sudah tinggal cari teman yang lainnya. Iya, tapi kalau istri yang memang sudah diikat dengan ikatan rumah tangga, dengan ijab dan qabul, bagaimana cara kita membangun suasana? Ya mungkin suasana sudah terlalu tegang, ayolah kita berlibur sekali-sekali, yang nginap di Ubud berduaan. Ya mudah-mudahan suasananya akan membuat suasana yang baru lagi. Atau si suami safar karena di rumah terus dia lagi yang dilihat. Ya mungkin safar dulu 3 hari 4 hari nanti pulang, pasti suasananya akan berbeda. Al-muhim semua orang paham lagi bagaimana pola-pola dia untuk agar rumah tangganya akan selalu dalam keadaan baik. Ya karena itu adalah naluri yang memang dimiliki oleh setiap manusia. Wallahu a'lam bishawab, mungkin ini yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat untuk saya sendiri dan juga kepada hadirin dan hadirat semuanya. Saya tutup. Subhanallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.